Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safid Triandi, calon guru penggerak Angkatan 6, bertugas di SMA Negeri 2 Singkep, Kabupaten Lingga, sebagai guru pendidikan agama Islam. Baik, pada pembicaraan kali ini saya akan membuat sebuah refleksi hasil dari pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional, sebuah pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum saya merefleksikan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan orang yang telah membimbing saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6 ini, yakni Bapak Rasyikin, kemudian sebagai pengajar praktik saya, dan juga Bapak Nur Hasanuri sebagai fasilitator yang telah mendampingi saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih kepada Bapak semuanya atas bimbingan dan arahannya. Baik, karena saya berasal dari daerah Melayu, tepatnya di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu, terkenal dengan adat, resam, budaya pantunnya. Maka sebelum saya memulai refleksi ini, saya akan membukanya dengan berpantun. Baik, sungguh sedap sambal belacan. Nah, belacan Bapak Ibu, dibuat dari udang berkualitas tinggi. Mari bergerak, majukan pendidikan, merasapi pemikiran, KHD dengan refleksi. Cakep. Baik, refleksi hasil dari perjalanan saya mengikuti pembelajaran modul 1.1 ini dengan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menggunakan model 4F. Ya, ini F ya, 4F. Empat F ini yakni pertama adalah fakta. Saya berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang saya alami ketika mengikuti pembelajaran ini. Kemudian F yang kedua adalah feeling, perasaan saya. Yakni perasaan saya ketika masuk dan mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6 ini. Kemudian F yang ketiga adalah finding. Saya mulai menemukan hal-hal yang baru, pengalaman baru, pemikiran baru, dan ilmu-ilmu yang baru. Dan F yang terakhir adalah future. Apa yang harus saya lakukan di masa yang akan datang? Di masa depan ketika saya telah menyelesaikan apa yang saya dapatkan dari pengalaman pendidikan guru penggerak ini. Baik, saya mulai dari yang pertama. Fakta. Perjalanan yang saya alami ketika pertama kali adalah ketika saya mendapatkan informasi dari pesan grup di sekolah tentang informasi adanya pendaftaran pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Awalnya saya biasa saja, seperti informasi-informasi yang lainnya. Namun karena adanya motivasi dari guru, senior, kemudian kepala sekolah dan teman-teman, dan semangat dari teman-teman yang mereka juga mengikutinya, maka saya pun tertarik
meskipun dalam tanda kutip agak terpaksa. Lalu saya ikuti dengan mengunggah persyaratan yang ada seperti identitas diri saya, KTP, surat rekomendasi dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat. Nah, setelah saya upload, saya pun mulai mengikuti seleksi tahap 1 dengan membuat esai. Nah, esai ini begitu luar biasa, ya, banyak, panjang, maka saya ceritakanlah pengalaman saya yang lebih kurang selama 13 tahun ketika berinteraksi sebagai seorang pendidik dan juga interaksi di masyarakat. Saya ceritakan semuanya. Dari hasil seleksi esai ini saya diterima. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya yang kedua, saya mengikuti seleksi yang kedua, yang ini berupa praktik mengajar dan wawancara. Hasil tes kedua ini pun saya dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini. Nah, setelah dinyatakan lulus, maka yang berikutnya adalah pada tanggal 24 Agustus, tepatnya hari Rabu, saya pun mulai mengikuti kegiatan pembukaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuka oleh Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian setelah hari Rabunya, maka Seninnya tanggal 29 Agustus, saya mulai mengikuti pretest yang tersedia di LMS, Learning Management System. Dan kemudian setelah itu, saya pun mulai mengikuti pendidikan atau diklat secara daring melalui LMS tersebut. Nah, setelah saya dinyatakan lulus dan mulai mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentu ada bermacam perasaan, feeling saya, rasa saya yang saya rasakan. Dan sebagai manusia normal, tentu saya juga memiliki rasa gembira, senang, ya, ketika dinyatakan lulus, karena merasa dianggap mampu bersaing dengan orang-orang hebat. Karena bisa lulus dari 131.444 orang yang mendaftar, dan sebanyak ternyata dari 131.444 orang tersebut dan diverifikasi ternyata hanya bersisa 55.285 orang. Dan yang lulus seleksi tahap 1 esai itu adalah berjumlah 12.807 orang. Nah, ini sebuah kebanggaan. Namun ada perasaan khawatir yang saya rasakan. Sebagai manusia tentu khawatir, takut tidak bisa mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena terbentur dengan pekerjaan yang lain, aktivitas lain. Ya. Sebagai seorang guru pendidik, kita juga dituntut untuk melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Tidak boleh meninggalkan pendidikan guru penggerak ini. Dan juga tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang bapak, ayah juga harus bertanggung jawab. Karena PGP ini selama awalnya 9 bulan. Dan juga tanggung jawab di masyarakat. Namun ketika saya menjalaninya, maka ada perasaan bahagia di sana. Perasaan bahagia ternyata saya bisa dan mampu untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, karena banyak yang saya ikuti, maka saya pun banyak memiliki teman-teman dari lintas disiplin ilmu, kemudian lintas suku, lintas agama. Se-Indonesia ini kita mengenal bermacam-macam karakter guru, dan semuanya itu sisi positifnya luar biasa. Sehingga banyak teman, banyak juga ilmu yang saya dapatkan. Dan perasaan bahagia ini juga muncul ketika saya belajar dan menemukan semangat-semangat. Hal-hal yang baru yang membuat saya menjadi lebih semangat. Baik dalam pendidikan itu sendiri, ilmu itu sendiri, maupun dalam pemikiran. Tentunya lagi tentang pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antara pemikiran itu yang saya temukan adalah tentang pertama, merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia.
Sehingga kita harus membedakan, kita harus memerdekakan maksudnya manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua yang saya paham, yang saya temukan dari pendidikan guru penggerak ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tentang azas trikon. Yang pertama, ya, dikatakan Ki Hajar Dewantara adalah agar pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik. Maka filosofi Ki Hajar Dewantara, ia menetapkan azas trikon. Apa itu trikon? Tri yang pertama, K yang pertama, kon yang pertama adalah kontinuitas, ya, berkesinambungan. Bahwa tidak boleh kita melupakan dalam pendidikan, melupakan akar nilai budaya. Kemudian yang berikutnya adalah konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang terakhir adalah konsentris. Bahwa pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Itu yang harus kita terapkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang saya temukan dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun bahwa pendidikan itu adalah memberi tuntunan, menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak, oleh peserta didik, oleh murid agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah menuntun, maka yang berikutnya adalah penanaman budi pekerti. Dan menurut Ki Hajar Dewantara ini, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan, ya, antara gerak pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sikap, dan sehingga ia mampu menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Itu yang saya pahami dari Ki Hadi, yang saya temukan. Kemudian yang saya temukan lagi adalah finding yang berikutnya adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan itu berkaitan dengan kodrat alam, yakni ia berhubungan dengan sifat bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan sifat anak tersebut, karakter anak tersebut. Ya. Berkaitan dengan isi dan irama. Jadi bahwa setiap anak sudah membawa karakternya masing-masing. Jadi sebagai seorang guru kita tidak bisa menghafaz sifat dasar tadi. Tapi yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah menuntun dan membimbing agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga bisa menghapus sifat-sifat jelek anak tersebut. Dan kodrat zaman bisa diartikan bahwa guru juga harus memiliki keterampilan, teknologi, pendidikan, kecakapan hidup yang kita pahami sekarang adalah kecakapan abad 21. Dan oleh karena itu budi pekerti tadi tidak boleh terlepas dari kecakapan hidup ini. Guru harus memberi teladan yang baik kepada siswanya sehingga dalam mengembangkan budi pekerti ia akan mampu melakukan pembiasan-pembiasan di sekolah. Untuk melakukan itu maka harus dilakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti berakhlak mulia yang baik kepada anak. Nah, maka setelah saya menemukan hal yang baru tadi, maka saya mulai memiliki harapan dan keinginan saya ke depannya yang harus saya terapkan dan harus saya implementasikan hal yang saya pahami tadi. Baik di tempat saya mengajar, di mana lingkungan saya berinteraksi, dan dimanapun saya berada. Tentu saya akan bersungguh-sungguh untuk menerapkan itu. Menjadi pendidik yang dalam bahasa Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada anak. Bagaimana seorang pendidik harus mengerti karakter anak. Ya, sebagaimana dalam sebuah pemahaman bahwa ketika kita ingin mengajar anak, maka kita harus masuk ke dalam dunia mereka
dan baru kita bisa mengajak mereka ke dalam dunia kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam refleksi ini. Ya. Baik, ada sebuah pantun penutup yang akan saya bacakan. Baik, sungguh enak sambal terasi, dimasak dengan umbut kelapa, memang sedap. Demikianlah sebuah refleksi untuk membangun profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam Haraki.